Halo, saya Elian Umami, biasa dipanggil Elian ya atau El. Di Eko-School Nusantara saya sebagai koordinator program. Eko-School Nusantara itu kalau kita lihat dari sejarahnya ya, walaupun secara official itu publish ke publik tahun 2020, tapi sebenarnya benihnya itu udah ada sejak tahun 2017. Itu kita mulai kegiatan dari rumah, belajar sore bareng adik-adik di sekitar rumah aja, ada sekitar 10 sampai dengan 15 orang. Sampai akhirnya di tahun 2019 ketemu dengan mitra ya, ada Lombok Eco International Connection, akhirnya itu kita terkoneksi. Karena Eko-School juga di bawah Yayasan NTN, akhirnya lahirlah program yang dari Lombok Eco tadi, namanya Eko-School, digabungkan dengan NTN yang Nusa Tenggara for Nusantara, maka lahirlah Eko-School Nusantara. Itu historinya. Kalau ditanyain ESN itu apa, kita biasanya nyebutnya rumah nih, rumah kedua. Tapi kalau misalnya di Bayo atau dimanapun, kita sering nyebutnya sebagai Community Learning Hub. Jadi pusat belajar. Kalau sekarang misalnya kita ngelihat lebih banyak aktivitasnya buat adik-adik usia sekolah, tapi sebenarnya di basisnya kita itu untuk masyarakat. Jadi bisa untuk semua umur. Makanya kita lebih pas gitu kalau menyebut ESN ini sebagai Community Learning Hub untuk tempat di mana semua orang bisa belajar gitu. Jadi kita berusaha menjadi jembatan antara ide dan aksi untuk kemudian kita eksekusi bersama lewat kolaborasi bersama siapapun ya, mitra, ya partner, ya sponsor, supporter, volunteer, ya itu dah kekuatannya ada di kolaborasi itu. Kalau yang reguler, kita punya program mentoring itu yang kelas belajar sore. Di tahun kemarin ya 2022 kita akhirnya menyepakati gitu bahwa gerakan kita ini selalu berbasis pada 4 pilar. Jadi ada pilar sehat, pilar cerdas, ada pilar sosial lingkungan, kita sebutnya hijau ya, maksudnya tergabung di situ sosial lingkungannya, sama pilar ekonomi gitu. Jadi walaupun misalnya ini kegiatan kita untuk anak-anak sekolah, tapi 4 pilar juga harus tetap masuk gitu dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga kita kemas beda dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fun gitu. Jadi bukan yang kayak di kelas seperti biasa yang mereka lakukan sehari-hari di sekolah gitu. Kita mencoba memperkaya gitu pengalaman yang mereka belum merasakan atau belum dapatkan lewat hal-hal yang kadang tuh mereka mikir nggak belajar gitu. Sampai kalau ditanya misalnya tadi belajar apa? Nggak belajar, main-main, padahal belajar sebenarnya. Mau ketawa tapi ya udahlah. Artinya mereka apa ya? Kita mencoba mengenalkan bahwa belajar itu nggak harus dalam kelas, nggak harus tulis di papan gitu, tapi lewat kegiatan-kegiatan yang playful, yang mereka bisa langsung hand on gitu, itu adalah belajar yang sebenarnya lebih melekat ke dalam diri mereka supaya bisa merasakan sesuatu yang bermakna gitu. Kemudian karena yang kita bilang tadi kita sebenarnya open untuk semua untuk semua usia. Kita sebenarnya sejak punya adik-adik ini, kita sadar bahwa kita sebenarnya bisa menyentuh lebih banyak kelompok masyarakat gitu. Dan lahirnya organik. Karena adik-adik kita ini punya orang tua, punya keluarga, itu yang sebenarnya kita coba jangkau lewat program-program tambahan. Kayak misalnya di kebun, kita berbagi bibit, kita ngajarin gimana composting, kemudian juga untuk mentor kita kapasitasi dengan berbagai kebutuhan ya. Cara mengajar, public speaking, dan lain sebagainya, sehingga emang benar-benar bisa multi usia. Volunteer at ISN. Kalau volunteer kita punya beberapa skema sebenarnya, ada di platform khusus yang itu bisa di-apply oleh siapa saja, tapi juga ada yang umum karena kita emang terbuka sekali ya untuk everyone gitu, mau tamu, mau volunteer, mau berinteraksi, hanya misalnya one day dengan program tertentu bisa langsung kontak dan mampir. Mau misalnya stay for longer period kayak misalnya 2 minggu, 1 bulan, bisa lewat skema khusus yang kita juga punya. Dan itu benar-benar live in. Jadi live in sama masyarakat, live in di area kita gitu, dan bisa
interaksi langsung dengan adik-adik dan masyarakat sekitar. Kita create programnya bersama dengan volunteer supaya nyampe goals yang diinginkan. Selama ini Invest Island Foundation itu sudah menjadi mitra sekaligus supporter yang paling loyal since day one, bahkan ya sejak baru diresmikan itu udah partneran sama Invest Island. Kemudian rata-rata yang kami kerjakan bareng itu community service. Jadi kita menjangkau masyarakat-masyarakat yang nggak cuma di ESN ya, lewat program Bakti Muda itu beberapa kali kami ke sekolah. Kemudian juga pernah menggelar pelatihan guru bareng sama Invest ya, disponsori oleh Invest. Kalau di Eco School-nya sendiri itu udah nggak bisa hitung kayaknya, karena setiap ada kegiatan yang bareng sama adik-adik ya, yang fun, yang 17-an atau misalnya lomba-lomba kecil itu Invest dia selalu masuk. Termasuk di ekoliterasi lewat buku Petualangan Anjani itu juga kita collab sama Invest untuk bisa menyampaikan isi dari buku itu ke adik-adik. Kemudian future projects banyak, hopefully ya. Di tahun ini tuh kita sebenarnya coba memperluas jangkauan kita, nggak cuma untuk masyarakat di Sengkol, tapi juga Mandalika. Ini kita baru mulai kemarin mencoba menjangkau beberapa sekolah sekitar ya, yang levelnya SMP dan SMA. Kemudian itu nanti holistik, maunya nggak cuma menjangkau siswa ya, tapi juga guru, komite, masyarakat di sekitar situ lewat program pendidikan sebetulnya, yang nanti dia komprehensif. Jadi ada seperti yang kita bilang ya, kita kurikulumnya sehat dan cerdas, dua itu sebenarnya yang kita mau push sama lingkungannya gitu, lewat program physical maksudnya sehat fisik gitu, kemudian sehat mental, dan juga program lingkungan gitu ke sekolah-sekolah tadi dan masyarakat di kawasan Mandalika tentunya yang masih bisa dijangkau oleh kita.